Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi aplikasi model pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Idam Junaidi, SPD MSI. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Elsa Dulandari dengan nomor MPM 2013945, dan teman saya yang kedua, Fitria Ismawati Setianingrum dengan nomor MPM 2013946, dan teman saya yang ketiga, Fuja Dwi Nandika dengan nomor MPM 2013947, dan teman saya yang keempat, Ismi Cotimati Syarifah dengan nomor MPM 2013950, dan teman saya yang kelima, Rifatus Soleha dengan nomor MPM 2013922, dan teman saya yang terakhir, Siti Lutfiana Koirunisa dengan nomor MPM 2013926. Selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang materi aplikasi model pembelajaran matematika. Di sini kita akan belajar, yang pertama kita akan membahas tentang aplikasi model pembelajaran secara langsung, dan yang kedua aplikasi model pembelajaran realistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran langsung, yaitu model pengajaran langsung atau direct interaction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Ciri-ciri model pembelajaran langsung. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua, sinteks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengolahan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran langsung. Yang pertama, menyiapkan tujuan dan menyiapkan siswa. Yang kedua, menyampaikan tujuan. Yang ketiga, menyiapkan siswa. Yang keempat, presentasi dan demokrasi. Yang kelima, mencapai kejelasan. Yang keenam, melakukan demonstrasi. Yang ketujuh, mencapai pemahaman dan penguasaan menyampaikan tujuan. Yang kedelapan, berlatih. Yang kesembilan, memberikan latihan terbimbing. Yang kesepuluh, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan yang selanjutnya, memberikan kesempatan latihan mandiri. Selanjutnya adalah contoh penerapan aplikasi model pembelajaran dalam matematika. Di sini kami mengambil contoh penerapan aplikasi model pembelajaran dalam matematika pada anak SMP kelas 1 semester 1, yaitu materi garis dan sudut dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit. Kompetensi dasarnya adalah membagi garis dan menentukan kedudukan dua garis. Dengan hasil belajar, diharapkan siswa dapat menunjukkan kemampuan menggunakan aturan-aturan yang berlaku pada suatu garis sejajar yang berpotongan dengan salah satu garis lain. Selanjutnya adalah indikator. Siswa diharapkan dapat menentukan garis-garis sejajar, menentukan banyak garis yang dapat dibuat melalui sebuah titik di luar garis yang ditentukan sejajar dengan garis tersebut. Mengenal sifat garis sejajar, yaitu jika sebuah garis memotong salah satu dari garis sejajar, maka garis itu memotong garis sejajar lain. Dan jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Kelengkapan. Nah, kelengkapan yang kami butuhkan adalah buku LKS dan LKS, karena ini adalah pembelajaran langsung. Yang selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran yang diterapkan adalah pengajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya,
meminta siswa memberi contoh model garis sejajar pada lantai rumah yang terbuat dari ubin dan sebagainya, dan menginformasikan tujuan pembelajaran. Kegiatan intinya adalah mengarahkan siswa untuk memahami pengertian garis sejajar dengan memperhatikan gambar ubin yang disederhanakan. Lalu kita mengadakan tanya jawab untuk menjelaskan pengertian garis sejajar, lalu tanya jawab untuk mengenalkan sifat-sifat garis sejajar selangkah demi selangkah. Nah, lalu kita memberikan contoh soal dari garis sejajar dan sifat-sifatnya dengan metode tanya jawab. Lalu kita membimbing siswa untuk mengerjakan LKS yang telah disediakan untuk dikerjakan, dan lalu kita membahasnya bersama. Lalu sebagai pendidik kita harus mengecek pemahaman siswa dengan tanya jawab dan diskusi bersama. Kegiatan ini ditutup dengan guru bersama dengan siswa merangkum materi yang telah dibahas, lalu guru memberikan pekerjaan rumah berupa latihan soal. Selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap dan minat dan kognitif. Nah, sikap dan minat ini dievaluasi dengan cara observasi selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Adapun aspek yang diobservasi diantaranya adalah antusiasme saat menerima pembelajaran, kehadiran siswa, dan mengucapkan ide-ide saat pembelajaran berlangsung, dan kemampuan menanggapi pendapat orang lain juga saat mengerjakan latihan soal. Nah, untuk evaluasi kognitif, ini dievaluasi dengan memperhatikan hasil pekerjaan siswa saat menjawab soal-soal latihan dan menjawab pertanyaan lisan yang diajukan oleh guru. Baik, pada slide selanjutnya kita masuk pada pengertian pengajaran realistik. Pembelajaran realistik atau realistic mathematics education adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh Vrouwendaal di Belanda. Ini dapat digolongkan sebagai aktivitas yang meliputi aktivitas pemecah masalah, mencari masalah, dan mengorganisasi pokok persoalan. Matematika realistik yang dimaksud dalam hal ini adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Di sini sudah ada ciri-ciri pengajaran realistik. Yang pertama, menggunakan masalah konseptual, yaitu matematika dipandang sebagai kegiatan sehari-hari manusia, sehingga memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi atau dialami siswa. Masalah konseptual yang realistik bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting. Yang kedua, menggunakan model, yaitu belajar matematika berarti bekerja dengan matematika alat matematis, hasil matematisasi horizontal. Yang ketiga, menggunakan hasil konstruksi siswa sendiri, yaitu siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep matematis di bawah bimbingan guru. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada siswa. Dan yang terakhir, terjadi interaksi antara murid dan guru, yaitu aktivitas belajar meliputi kegiatan memecahkan masalah yang konseptual, yang realistik, mengorganisasikan pengalaman matematis, dan mendiskusikan hasil-hasil pemecahan masalah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau sintaks dalam pengajaran realistik. Nah, yang pertama itu memberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita sebagai guru itu memberikan gambaran mengenai kehidupan sehari-hari siswa yang masih berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan, seperti itu. Lalu yang kedua, mendorong siswa menyelesaikan masalah tersebut baik individu maupun kelompok. Nah, selain kita memberikan contoh atau gambaran masalah tentang kehidupan sehari-hari, kita juga harus mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, memberikan masalah yang lain pada siswa, tetapi dalam konteks yang sama setelah diperoleh beberapa langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan dilanjutkan pada sintaks keempat, yakni mempertimbangkan cara dan langkah yang ditentukan dengan memeriksa dan meneliti. Kemudian, guru membimbing siswa untuk melangkah lebih jauh ke arah proses matematika vertikal.
Dan untuk sintaks yang terakhir adalah menugaskan siswa baik individu maupun kelompok untuk menyelesaikan permasalahan lain, baik terapan maupun yang bukan terapan. Seperti itu. Baik, setelah tadi kita sudah mempelajari tentang langkah-langkah atau sintaks dari pembelajaran realistik. Sekarang kita akan pelajari aplikasi model pembelajaran realistik atau RMI. Nah, untuk memberikan gambaran tentang implementasi pembelajaran matematika realistik, di sini kita misalkan contohnya saat kita sebagai guru akan memberikan pembelajaran tentang pecahan pada tingkat sekolah dasar atau SD. Nah, sebelum mengenalkan pecahan kepada siswa, sebaiknya pembelajaran pecahan dapat diawali dengan pembagian menjadi bilangan yang sama, misalnya dalam pembagian kue. Nah, tadi kan dalam sintaksnya kita disuruh yang pertama untuk memberikan gambaran kepada siswa terlebih dahulu tentang kehidupan sehari-hari. Nah, di sini itu contohnya saat pembagian kue. Jadi kue kan dibagi menjadi bagian yang sama. Ini itu masih berhubungan dengan pembelajaran pecahan tadi. Nah, tujuannya seperti apa? Kenapa kita harus memberikan contoh tentang kehidupan sehari-hari? Nah, tujuannya adalah supaya siswa ini memahami pembagian dalam bentuk yang sederhana dan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian kue kan hal yang sederhana ya, yang sering dilakukan maksudnya, yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti sehingga siswa ini benar-benar memahami pembagian. Nah, setelah siswa memahami pembagian tadi melalui bagian kue tadi, barulah kita memperkenalkan istilah pecahan, atau barulah setelah kita memberikan gambaran, kita baru memperkenalkan pembelajaran matematika yang akan kita sampaikan kepada siswa. Selanjutnya, dalam pembelajaran matematika realistik itu diawali dengan dunia nyata. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar dapat memudahkan siswa dalam belajar matematika. Kemudian, siswa dengan bantuan guru diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika. Nah, setelah itu dapat diaplikasikan dalam masalah di kehidupan sehari-hari atau dalam bidang lain. Terima kasih untuk semuanya yang telah melihat video presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi model pembelajaran matematika. Kami memohon maaf jika ada salah kata dan mohon dimaklumi. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan disampaikan di MS Team, cantumkan nama dan NPM-nya, dan kelompok kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.